Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua untuk langkah mengecek tingkat plagiasi dari sebuah skripsi ataupun karya ilmiah. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @stdbaconal, atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abaconal telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abaconal.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abaconal ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karya ilmiah ataupun skripsi yang saat ini banyak dicari-cari Bapak Ibu. Jadi saat ini merupakan tugas akhir dari sebuah universitas di mana mengkhususkan bisa membuat karya ilmiah ataupun skripsi. Nah, untuk UT sendiri itu diharuskan untuk membuat sebuah karya ilmiah. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui tingkat plagiasi yang ada di karya ilmiah kita? Nah, biasanya untuk mengetahui tingkat karya ilmiah atau tingkat plagiasi dari sebuah karya ilmiah, itu sebuah universitas ataupun fakultas menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Turnitin. Nah, Turnitin di sini merupakan aplikasi persamaan teks yang dapat membandingkan orisinalitas karya tulis dengan berbagai sumber karya tulis, seperti karya tulis artikel, jurnal, buku, dan lain-lain. Jadi misalnya Bapak Ibu mengutip dari kutipan orang lain kemudian ditempel, itu akan menjadi sebuah plagiasi. Nah, di sini untuk mengukur tingkat plagiasi tersebut, di sini ada aplikasi namanya Turnitin dan ini digunakan oleh kampus-kampus Bapak Ibu. Nah, untuk masuk pada aplikasi sebuah Turnitin ini, Bapak Ibu harus memiliki kelas. Jadi tidak bisa langsung masuk pada aplikasi Turnitin di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus memiliki kelas. Dan di sini saya memiliki kelas. Seandainya Bapak Ibu ingin menggunakan jasa saya untuk melihatkan seberapa tingkat orisinalitasnya atau seberapa tingkat plagiasinya, Bapak Ibu bisa masuk pada kolom deskripsi di bawah. Akan saya cantumkan linknya. Jadi nantinya saya akan membantu Bapak Ibu semua untuk mengecek sebelum Bapak Ibu melakukan pengiriman kepada dosen ataupun pembimbing Bapak Ibu. Jadi bisa dikirimkan ke saya terlebih dahulu. Saya cross check untuk tingkat orisinalitasnya ataupun tingkat plagiasinya. Misalnya ada sebuah kesalahan, maka Bapak Ibu harus parafrase. Dan di sini saya akan juga mungkin nantinya akan membuka jasa pembimbingan untuk parafrase tersebut, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, langsung saja kita bagaimana langkah untuk melihat tingkat orisinalitas ataupun tingkat plagiasi dari sebuah karya ilmiah. Jadi di sini kita bisa masuk pada turnitin.com. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa login. Nah, bisa klik login di sini. Dan Bapak Ibu bisa masukkan username dan password Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu miliki. Kemudian kita klik login. Nah, setelah tampil halaman seperti ini pada tampilan di dashboard halaman Turnitin, maka Bapak Ibu bisa masuk ke kelas yang sudah tersedia di sini. Jadi di all class di sini akan tampil kelasnya. Nah, Bapak Ibu masuk di kelas yang mana? Maka Bapak Ibu bisa pilih. Nah, saya contohkan pada kelas yang pertama saja. Dan Turnitin ini juga ada batas maksimalnya Bapak Ibu. Di sini bisa dilihat bahwasanya ini maksimal tahun 2026. Jadi saya bisa membantu Bapak Ibu sampai dengan tahun 2026 nantinya. Nah, kita langsung masuk pada Turnitin kelas. Ini masih loading tampilannya. Setelah tampil halaman seperti ini, maka akan tampil beberapa dokumen yang pernah Bapak Ibu upload sebelumnya. Nah, untuk melihat seberapa tingkat orisinalitas dari suatu makalah ataupun karya tulis, di sini kita bisa masuk menggunakan fitur submit di sini. Nah, jadi saya menggunakan yang ini saja. Yang kedua, ini masih berlaku sampai dengan 2025. Nah, di sini saya akan submit. Jadi saya akan melihat ataupun saya akan memasukkan karya ilmiah saya, contoh saja. Jadi akan memasukkan sebuah karya ilmiah di sini, kemudian kita lihat tingkat orisinalitasnya. Nah, submission title-nya kita lihat apa judulnya. Nah, di sini saya coba contohkan salah satu saja dari salah satu yang telah saya bimbing di sini. Nah, saya contohkan yang ini saja, revisi tugas 3. Nah, misalnya yang ini Bapak Ibu. Saya kopikan ke depan saja terlebih dahulu. Saya tampilkan di desktop. Kemudian saya kopikan namanya. Nah,
Saya tempelkan pada submachine di sini. Submachine title saya tempelkan seperti ini. Kemudian choose from this computer. Nah, saya akan memilih di mana. Nah, yang ini. Saya akan open. Dan nantinya kita scroll ke bawah. Di sini pilih upload. Jadi kita tunggu proses uploadnya sampai dengan selesai. Nanti akan tampil halaman seperti ini untuk mengkonfirmasi. Kita tunggu saja. Dari loadingnya ini kita tunggu sampai konfirmasinya ini kita bisa klik. Setelah selesai maka kita bisa klik konfirmasi di sini. Nah, di sini ada 20 halaman dengan jumlah total katanya sebesar 3150 dan jumlah karakternya di sini 2400. Coba kita konfirmasi Bapak Ibu. Kita klik confirm di sini dan akan diproses kembali. Setelah itu kita pilih. Nah, nanti setelah konfirmasi akan muncul seperti ini. Return to assignment list. Nah, kita klik return ini. Nah, setelah return di sini akan diproses untuk melihat sejauh mana tingkat orisinalitas ataupun tingkat plagiasinya. Jadi kita tunggu saja. Setelah selesai maka akan ditampilkan pada halaman yang dashboard tadi ketika Bapak Ibu mengupload. Di sini masih processing. Nah, ini ditunggu sampai dengan similarity-nya ini seberapa persen. Nah, itulah yang menandakan bahwasanya tingkat plagiasi Bapak Ibu itu sekian. Nah, seperti itu kita tunggu saja prosesnya dari hasil upload yang terbaru. Nah, nantinya di sini akan ditampilkan tingkat dari orisinalitas Bapak Ibu atau tingkat plagiasinya. Nah, coba kita lihat, kita view. Nah, untuk tingkat di sini Bapak Ibu diusahakan di bawahnya 30%. Nah, kalau 42% ini berarti masih ada yang harus dirubah-rubah kata-katanya. Harus diparafrase. Nah, bagaimana langkah untuk merubah parafrase atau Bapak Ibu misalnya membutuhkan bantuan saya untuk memparafrase, nanti Bapak Ibu bisa mendaftar, linknya saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Nah, kita akan melakukan sebuah pembimbingan nantinya. Saya akan tunjukkan bagaimana langkah-langkahnya. Misalnya Bapak Ibu belum bisa untuk melakukan parafrase. Setelah kita view, di sini akan tampil Bapak Ibu bahwa 42% ini terdiri dari apa saja. Nah, di sini coba kita perbesar. Nah, kemudian dari hasil yang telah kita buat ini untuk di cross check, kita download terlebih dahulu. Nah, kita pilih download seperti ini, kemudian current view. Kita preparing download, kita tunggu saja proses untuk mendownloadnya untuk mengetahui yang mana saja sih yang ternyata banyak untuk dilakukan revisi. Nah, biasanya yang berwarna merah itulah yang paling banyak untuk dilakukan revisi nantinya Bapak Ibu. Jadi dalam proses memparafrase Bapak Ibu bisa khususkan ke yang merah-merah terlebih dahulu, barulah ke yang berwarna lain. Nah, coba kita praktekkan saja. Nah, ini sudah kita unduh. Nah, coba kita buka hasil downloadannya. Nah, ini persis dengan yang telah Bapak Ibu dapatkan dari dosennya Bapak Ibu. Jadi Turnitin seperti inilah yang dipakai oleh sebuah dosen kampus, universitas. Nah, coba kita lihat. Di sini untuk tingkat similarity index-nya, di sini yang paling banyak adalah core.ac.uk. Nah, ini yang paling banyak itu 10%. Maka kita lihat yang berwarna merah terlebih dahulu kita prioritaskan, baru ke yang berwarna yang lain ini. Nah, coba kita lihat yang berwarna merah. Di sini. Jadi ini nanti kita harus ubah agar tingkat similarity-nya itu lebih kecil. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang merah-merah inilah kita dahulukan terlebih dahulu. Nah, ini tidak ada yang merah. Nah, ini warna yang lain ini nanti kita bisa kesampingkan. Jadi kita khususkan yang warna merah terlebih dahulu. Nah, ini harus diparafrase Bapak Ibu. Jadi asal yang merah ini biasanya Bapak Ibu mengcopy paste langsung dari sumbernya. Copy paste itu mengakibatkan Bapak Ibu tingkat similarity-nya itu sangat besar. Oleh sebab itu maka hindari copy paste, Bapak Ibu usahakan mengarang dengan baik seperti itu. Nah, seandainya sudah terjadi masa kita mau merombak, tidak harus merombak. Jadi kita harus menyesuaikan atau kita harus parafrase kembali. Nah, langkahnya bagaimana? Saya akan jelaskan di kesempatan berikutnya. Dan atau misalnya Bapak Ibu membutuhkan pendampingan terkait parafrase ini, Bapak Ibu bisa hubungi saya atau bisa lihat kontaknya di bawah ini. Atau misalnya Bapak Ibu ingin dicekkan sebelum diserahkan ke dosen, ingin dicekkan seperti apa, Bapak Ibu bisa juga daftar di bawah. Atau bisa hubungi saya, nanti saya akan jelaskan teknisnya atau langkahnya. Jadi Bapak Ibu sebelum diserahkan ke dosen, alangkah baiknya dicek terlebih dahulu menggunakan Turnitin ini. Nah, Turnitin ini Bapak Ibu tidak bisa login sendiri, jadi bisa menggunakan bantuan saya untuk mengecek artikel ataupun jurnal Bapak Ibu semua.
Nah, mungkin sekian informasi singkat yang dapat saya sampaikan tentang plagiasi sebuah karya tulis, karya ilmiah, ataupun skripsi yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STDD Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.